Pemilu 2024 sebentar lagi. Eskalasi politik nasional jelang Pilpres semakin menghangat. Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan, di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Masuknya Yeni Wahid ke tim Ganjar Mahfud tentunya membuat ketat perebutan suara di kantong pesantren, terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Lantas seberapa besar dampak elektoral keluarga Gus Dur mendongkrak suara Ganjar Mahfud di lumbung NU? Bagaimana PKB menyikapi dukungan politik Yeni Wahid ke Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Dukungan Yeni Wahid terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD tidak bisa dipandang sebelah mata atau enteng pemirsa. Pastinya bisa jadi ini merupakan ancaman untuk dua pesaing lainnya atau dua pasang pesaing lainnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam di studio TV One. Saat ini sudah hadir pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca, ya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya Mas Adi Pray, saya sudah tersambung juga dengan Bang Basarah bahkan juga Mas Saiful Huda. Saya pertama kali ingin ke Bang Basarah terlebih dahulu. Bang, boleh dong cerita ini bagaimana kemudian prosesnya hingga akhirnya Yeni Wahid melabuhkan dukungan terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD. Karena yang mau dukungan ini juga banyak Bang Basarah. Ya Caca, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Mbak Yeni dan keluarga Presiden Abdurrahman Wahid serta para pendukung Gus Dur atas dukungannya yang telah diberikan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dukungan Mbak Yeni ini tentu saja sebuah energi yang sangat positif bagi paslon yang kami usung dan juga bagi tim relawan dan tim pemenangan nasional. Di luar itu, dukungan Mbak Yeni dan dari kalangan Nahdlatul Ulama membuktikan bahwa cintanya PDI Perjuangan, cintanya Bu Mega kepada Nahdlatul Ulama konfirmasi tidak bertepuk sebelah tangan. Mengapa saya katakan cintanya Bu Mega dan cintanya PDI Perjuangan? Sejak awal kepemimpinan Bu Mega di pentas nasional, Ibu Mega telah membuktikan selalu ingin bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Mulai bersama Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega menjadi wakil presiden, menjadi presidennya, Pak Hamzahas di Nahdlatul Ulama. Ketika maju di 2004, capresnya Ibu Mega, wakilnya Kiai Hasyim Muzadi. Dan kemudian dua kali masa jabatan Presiden Jokowi, dua-duanya dipilihkan oleh Ibu Megawati dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Pak JK dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saat ini, Ibu Mega membuktikan sekali lagi dengan restu dan persetujuan ketua umum parpol yang lain, memilih Profesor Mahfud MD untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Dan kita sama-sama tahu, Pak Mahfud MD adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki kredibilitas, integritas, dan sebagainya. Maka sekali lagi dukungan Mbak Yeni, selain kami ucapkan terima kasih bagi PDI Perjuangan, membuktikan bahwa cintanya, sayangnya PDI Perjuangan kepada Nahdlatul Ulama tidak bertepuk sebelah tangan. Mengenai prosesnya, saya kira sudah dijelaskan sendiri oleh Mbak Yeni, bahwa kedekatan keputusan Mbak Yeni untuk mendukung Ganjar Mahfud, salah satunya beliau katakan karena kedekatan hati dan rasa. Yang utamanya Mbak Yeni juga selalu ingin menggabungkan kekuatan nasionalis religius dan religius nasionalis dalam simbol kepemimpinan nasional. Dan wabil khusus kepada Pak Mahfud MD adalah
beliau tokoh Nahdlatul Ulama yang merupakan kader langsung Presiden Abdurrahman Wahid. Kita sama-sama mengetahui pada saat Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Menteri Pertahanannya adalah Profesor Mahfud MD. Di luar itu faktor integritas Pak Mahfud ya. Salah satu manusia Indonesia yang telah memimpin jabatan di Trias Politika sebagai anggota DPR, Menteri dan kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, membuktikan Pak Mahfud MD adalah kader Nahdlatul Ulama dengan prestasi dan reputasi nasional dan internasional. Saya kira itu Caca pertimbangan-pertimbangannya. Baik, sekarang saya langsung saja bertanya kepada Mas Saiful Huda. Ini bagaimana Mas Saiful Huda? Ini barikade Gus Dur merapat ke Ganjar dan juga Pak Mahfud ini. Ya, kami ucapkan selamat Mbak Yeni akhirnya sudah menentukan sikap politiknya. Tentu sebagaimana warga negara yang lain punya hak untuk memilih siapa dari 3 pasangan itu yang harus dipilih sebagai warga negara. Sekali lagi kami ucapkan selamat, Mbak Yeni sudah menjatuhkan pilihan bergabung dengan Mas Basara dengan beberapa catatan paling nggak Caca. Yang pertama, kami memang sudah lama ya berbeda sikap dengan Mbak Yeni hampir 15 tahun. Jadi kalau Mbak Yeni hari ini sering beberapa kali mengaitkan setiap kali musim pemilu 5 tahunan mengaitkan selalu saja terkait dengan Gus Imin, sebenarnya sudah nggak relevan lagi karena kami sudah lama hampir 15 tahun berbeda sikap dengan Mbak Yeni. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga tidak bisa diukur sampai seberapa jauh pengaruh Mbak Yeni terkait dengan konsolidasi di warga Nahdien, karena sampai hari ini kita tidak pegang data, baik data hasil survei, data dari elemen Nahdien terkait dengan sikap Mbak Yeni ini bisa mendongkrak pengaruhnya sampai seberapa jauh. Jadi karena nggak punya data, jadi relatif semua spekulatif yang sekarang ada. Terlebih-lebih dikaitkan dengan PKB, sebenarnya Mbak Yeni kan sudah lama keluar dari PKB. Mbak Yeni sudah pernah menjadi ketua umum salah satu partai politik yang kebetulan gagal ikut pemilu. Jadi pada konteks itu sekali lagi perbedaan sikap ini sudah lama ada dan bukan sesuatu yang baru. Tidak hanya dalam Pilpres 2024 ini. Yang ketiga, Mbak Caca, saya termasuk saksi sejarah, saya ada bagian dari Gus Durian ketika terjadi konflik antara PKB dan di dalamnya ada Gus Imin dan Gus Dur. Saya bagian dari kelompok Gus Dur waktu itu. Tapi kategori Gus Durian dan tidak, itu tidak relevan sebenarnya. Saya hari ini Gus Durian, dan cara saya mencintai Gus Dur, saya rawat satu-satunya legasi yang ditinggalkan Gus Dur adalah PKB. Dan kami akhirnya bekerja keras sampai hari ini untuk menjadikan PKB menjadi pemenang dalam setiap kali pemilu. Dan alhamdulillah setiap tahun progres PKB semakin naik, walaupun berbeda sikap dari pilihan Mbak Yeni. Nah, dalam suasana begitu, kira-kira sangat wajar. Sebagaimana terjadi perbedaan sikap, jangankan Mbak Yeni dengan Gus Imin, di dalam keluarga Mbak Yeni pun beda pilihan juga. Suaminya Mbak Yeni kan masih aktif kemarin di Gerindra, kemudian sekarang di PSI, misalnya Mas Faris gitu. Jadi soal perbedaan sikap di dalam tubuh NU, di dalam tubuh Nahdien, sesuatu yang sangat biasa. Yang terpenting dari semua proses itu adalah tetap terjaga silaturahim. Baik, sekarang saya ke Mas Adi Pray. Dengan 2 tokoh yang digandeng cukup kuat di NU ini sendiri, lantas peluang ini seperti apa untuk Ganjar dan untuk Anies Baswedan? Saya kira banyak hal, Caca. Pertama, memang kalau kita membaca angka-angka statistik, Ganjar Pranowo sekalipun tidak berpasangan dengan siapapun, bicara tentang elektabilitasnya di Jawa Timur itu unggul. Prabowo Subianto, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Anies Baswedan. Itu data-data yang didasarkan elektabilitas jika tidak berpasangan. Begitupun kita dipasang-pasangkan misalnya Ganjar dengan Mahfud, Prabowo kemudian dengan Gibran, termasuk misalnya Anies dan Muhaimin, itu memang sampai saat ini ya
bahwa yang kuat itu Ganjar, kemudian Prabowo, kemudian pasangan Amin. Ini adalah angka-angka statistik. Kalau kemudian disimplifikasi ataupun disederhanakan Jawa Timur itu adalah NU, tentu yang kuat Ganjar. Kan begitu jalan ceritanya. Hasil Pileg 2019 yang lalu, kalau kita melihat hasil tabulasi di KPU di Provinsi Jawa Timur, paling banyak suara itu kepada PDIP, dapat 4.300.000 sekian, baru kemudian PKB itu dapat 4.100.000 sekian. Artinya secara tingkat keseluruhan suara itu lebih banyak kepada PDIP dan ke PKB. Meski hasil konversi suaranya di DPRD Provinsi, PKB lah yang paling banyak ketimbang PDIP. Itu satu fakta politik betapa misalnya kalau ada Mahfud MD yang kemudian didukung oleh barisan Gus Dur, ini dengan asumsi dan pastinya ada keyakinan akan semakin menebalkan kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur. Terutama Mahfud kan penetrasinya di kalangan NU pasti diterima. Yang kedua, Mahfud ini pasti agak kuat di Madura karena memang Mahfud lahir di Madura. Yang ketiga, yang paling penting daerah Tapal Kuda, ini yang disebut sebagai Madura swasta, orang Jawa tapi kesehariannya bicara tentang Madura. Inilah yang kemudian meyakinkan dan dugaan-dugaan bahwa dengan adanya dukungan dari Brigade Gus Dur, maka sangat mungkin terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud akan semakin kuat posisinya di Jawa Timur. Ini yang saya kira memang menurut saya dibaca secara sederhana itu tidak bisa dibantah. Tapi yang kedua menurut saya yang menarik adalah kalau Yeni Wahid pada akhirnya mendukung Mahfud, bagi saya nggak ada soal. Ataupun tidak ada kejutan yang sebenarnya cukup surprise. Karena apapun judulnya, Mahfud ini adalah salah satu orangnya Gus Dur yang sampai saat ini memang stamina politiknya cukup luar biasa aja. Mungkin orang-orangnya Gus Dur saat ini sedang berdiaspora dan tidak kelihatan aura kebintangannya. Berbeda dengan Mahfud MD. Bahkan dulu ketika Mahfud mendukung Prabowo Subianto di 2014 dan kalah, publik melihat seakan-akan Mahfud MD ini wassalam karir politiknya. Tapi 2019 muncul lagi. Dikaitkan dengan kemungkinannya bersandingan dengan Jokowi meski last minus. Kemudian diganti dengan Kiai Ma'ruf Amin. 2024 momentum itu ada buat Mahfud yang menunjukkan bahwa stamina, aura, dan kebintangan Mahfud itu sangat luar biasa. Sehingga Yeni yang kemudian adalah putri dari Gus Dur, ya bagi saya cukup rasional kalau pada akhirnya melabuhkan dukungan politiknya kepada Pak Mahfud MD, meski beberapa waktu yang lalu kita juga tahu Mbak Yeni ini kan dispekulasikan mendukung Prabowo Subianto. Indikasinya dua hal, sangat cair dan sangat hangat bahwa Mbak Yeni sangat terbuka untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto, apalagi dalam kopdar yang pertama yang dilakukan oleh PSI. Karena kebetulan saya juga hadir, Caca, di situ. Yeni Wahid memang terkesan memang menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, apalagi pada setting bersamaan PSI sejak awal memang menunjukkan gelagatnya untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Ketika hari ini deklarasi dari Yeni, kemudian Brigade Gus Dur memberikan dukungan politiknya kepada Mahfud, ini bagi saya menghentikan spekulasi kemana arah dukungan politiknya Mbak Yeni Wahid dan tentu saja barikan Gus Durian yang ada di bawah. Nanti saat lagi Bang Basarah bahkan juga Mas Saiful Huda akan menanggapi apakah memang masih efektif menggandeng tokoh atau cawapres adalah tokoh NU, apa jangan-jangan yang paling efektif adalah menggandeng Gibran karena suara NU masih loyal di Pak Jokowi. Sesaat lagi.